Topi sakti Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas, meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, tetangganya yang kaya raya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar jadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak, Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku melihat kilaunya saja sudah cukup, Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai sendiri? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledainya kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini aku kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah mendengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu, Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan, keledaimu merasa lapar. Lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tak pernah meminta bayaran." "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledaiku kepadamu," ucap Abu Nawas. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas pergi ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu. Kemudian akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Indah sekali topimu, Abu Nawas. Berapa harganya?"
tanya si tetangga. Ini topi keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai harganya, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada, Abu Nawas? Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya dan si penjual buah langsung mengatakan, baik, sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok topi, si penjual burung langsung berkata, baik, sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, gumam tetangganya. Hai Abu Nawas, juallah topimu kepadaku, pinta tetangganya. Tidak mungkin, ini topi warisan, saya tidak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Saya beli dengan harga 2.000 dinar, Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar bisa buat beli rumah baru, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu, mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas, juallah padaku, desak tetangganya. Baiklah, kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku, Abu Nawas. Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok topi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini topimu. Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku. Dan saya tidak menyuruh untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok yang dermawan. Hal itu juga sudah Baginda Raja ketahui, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihat secara langsung. Akhirnya pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping.
Tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampinginya. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas mulai mengetahui bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan minta sedekah padanya," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit, karena orang yang meminta lebih kaya darinya. Jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, sia-sia aku mencari Abu Nawas," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika itu Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri," teriak saudagar kaya raya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri,"
Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini." Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kemudian turun ke bawah,
masing-masing mengenai kepala si pencuri dan tuan hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan tuan menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa dari kepalanya, hingga bercucuran darah cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak tuan menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan tuan menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak tuan menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu. Jawab tuan menteri. Oh itu, bukankah tadi tuan menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya, boleh melempari si pencuri dengan batu. Balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik tuan menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi tuan menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini tuan menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, tuan menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat tuan menteri merintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan tuan menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali tuan menteri mendadak ciut. Tuan menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata tuan menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena tuan menteri sudah tidak berani melindunginya. Abu Nawas siang-siang bawa lampu cari neraka. Abu Nawas bikin geger banyak orang. Terlihat di setiap sudut rumah Abu Nawas berhenti, celingak-celinguk ke kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Kemudian dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni kota Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan pada siang hari saat sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, ucap seorang warga Baghdad. Baginda Raja pasti malu punya staf ahli mendadak gila, celetuk warga lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Esok harinya, lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak.
Abu Nawas tidak bersuara dan terus bekerja. Dia celingak-celinguk ke kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Maka itu mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas pada siang hari dengan lampu di tangan. Dijawabnya singkat, "Saya sedang mencari neraka." "Ah, Abu Nawas mulai gila," pikir para warga tersebut. Maka ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama. Celingak-celinguk ke kanan kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang pun mulai tidak sabar. Undang-undang di kota Baghdad melarang orang gila berkeliaran karena sangat berbahaya. Seseorang bisa membunuh atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Maka itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Baginda Raja malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa raja. Benar saja, raja malu bukan kepalang, lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Baginda Raja yang mulia," ucap Abu Nawas dengan wajah serius. Tidak ada indikasi dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas." "Soheh, kamu gila," ujar Baginda Raja. "Tidak, Baginda Raja, merekalah yang gila," sergah Abu Nawas. "Siapa mereka?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Baginda Raja lantas mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" "Benar," jawab mereka dengan kompak dan tegas. "Apakah kalian juga yang mengatakan para munafik itu sesat?" tanya Abu Nawas lagi. "Betul, dasar sesat," ucap warga. "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu." "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" tanya Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Baginda Raja mulai tidak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya?" "Baginda, mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Raja Harun. "Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Baginda Raja tercengang mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, lalu tertawa lepas. Abu Nawas memang jenaka.